Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Libels, selamat datang di BIK Podcast. Podcast yang menghadirkan para alumni yang luar biasa. Saya Andre Dewantara sebagai host. Hari ini kita punya tamu spesial. Alumni juga, kemudian beliau ini adalah peneliti di BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau itu alumni SMA 15 angkatan 95 ya Kang? Yes. Jin 95, namanya Kang Edi. Ya. Kang Edi. Ya, terima kasih Kang sudah hadir. Ya. Sebelumnya ini ada ya mungkin sedikit riwayat hidup mungkin ya dari Kang Edi. Kang Edi itu lahir di Bandung tahun 76, kemudian sekarang berdinas di BRIN. Di Cisitu ya Kang berarti ya? Cisitu ya, di Cisitu. Ya. Kemudian pernah kuliah di Unpad S1-nya, kemudian S2-nya di ITB, luar biasa juga. Ya. Dan S3-nya Unpad, dan tiga-tiganya teknik geologi semua. Ya. Luar biasa, inspiratif sekali. Harus nyambung ya Kang? Kalau di BRIN. Kemudian dari pengalaman pekerjaannya juga dari awal berarti di BIN ya Kang? Ya, di BRIN. Di BRIN ya, di BRIN. Kemudian wah luar biasa nih judul penelitiannya, nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol. Sampai karya ilmiahnya juga luar biasa, banyak sekali, inspiratif sekali. Seminar nasional dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrol santai nih Kang. Baik. Karena banyak apa ya, mungkin zaman ini siswa atau ya anak-anak itu kadang-kadang bingung mereka teh sudah lulusnya mau kemana. Okay. Kemudian ya banyak kemarin juga dari SMA 15 ada yang jadi pengusaha Kang. Iya. Ada yang akhirnya jadi tentara mungkin, ada yang macam-macam. Nah, hari ini kita harus dapat inspiratif nih. Ya. SMA 15 juga ternyata ada yang jadi peneliti. Ya. Tapi sebelumnya nih Kang, coba minta cerita nih dulu tuh Akang masuk sini, ceritanya kok bisa masuk sini Kang? Ya, baik, terima kasih Kang Andre Kang? Kang Andre ya? Iya. Kang Andre, jadi memang saya lahir besar di Gunung Batu. Oh dekat ya di sini. Dekat sini, jadi zaman dulu itu yang Gunung Batu itu sebenarnya mungkin sesuai juga dengan daerahnya banyak batu gitu. Iya. Dan kebetulan kakek saya juga bergerak di tambang batu saat itu. Ya, luar biasa. Tambang batu di situ. Nah, kemudian zaman SD sekolah di situ juga dekat Gunung Batu. Kemudian SMP di Cimahi. Nah, SMA dulu mencari sekolah yang paling dekat, gampang dijangkau, bisa jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Kalau sekarang kan zonasi ya, iya. Dipaksa untuk paling dekat kan. Iya. Kalau dulu kita mikirnya meskipun nem kita agak lumayan, tetapi supaya ngirit. Kita jalan kaki gitu. Jadi, bisa lewat gang yang di belakang lewat ini ya Kang ya. Tuh, jadi dulu itu lewat Setra Duta. Bukan. Ya, sebelum sebelum Setra Duta kan. Kemudian 90 ya Setra Duta berkembang gitu ya. Nah, baru Setra Duta ada, dulu kan ada Curug Aleh di situ ya. Iya. Jadi masih Setra Duta masih dalam pengembangan dulu. Jadi kita masih lewat kuburan situ, kebun awi situ. Terus lewat gang sini. Jadi intinya memang satu dulu karena SD SMP itu Cimahi gitu ya. Saya pengen ke Bandung gitu. Dan Bandung yang paling dekat yang bisa jalan kaki ya SMA 15. Dan akhirnya ya bersyukur saya bisa keterima di 15 tahun 92 berarti ya. Lulus 95. Dan disitulah ya artinya saya banyak belajar dengan teman-teman di sini ya, seangkatan 95 gitu ya. Jadi ya banyak kesan lah di SMA, tapi memang saya dulu orang yang rumah sekolah pulang gitu. Jadi tidak pernah nongkrong. Jadi zaman SMA ya seperti itu. Siap. Masih ada Kang guru-guru yang dulu masih ngajar Akang di sini? Ya, jadi alhamdulillah saya masih bisa ketemu dengan Bu Neneng Hesti ya. Oh iya, Bu Neneng Hesti, matematika. Kemudian guru fisika ada Bu Norita ya.
kemudian kesininya meskipun tidak pernah diajar Bu Lucy ya, dan mungkin yang saya kenal sebagian kayaknya sudah purna ya. Purna, betul. Sudah purna, tetapi ya saya lihat mereka seperti tetap saja ketika saya masih SMA gitu ya. Betul. Kitanya yang kelihatan jadi lebih senior dengan mereka. Gitu. Ya kebetulan juga saya alumni juga Kang di sini angkatan 99. Jadi 99. kayak balik lagi ke rumah. Jadi pada saat kita dinas di sini kayak balik lagi ke rumah gitu. Apa kondisinya gimana Kang dulu di angkatan 95? Ya, masuk ke sini. Betul. Jadi memang sekarang kan lebih rimbun ya. Iya. Lebih rimbun. Kemudian ini kan dulu masih gawir Kang ini ya, gawir betul. Gawir dulu, jadi kita kelasnya kelas fisika paling ujung, masih ada lapangan, kemudian ada pohon ini, pohon yang bisa nongkrong di sini. Betul, ya. Dan itu ada benteng di sana, biasa tempat teman-teman yang agak ini suka loncat. Iya, benar. Nah, tapi intinya memang banyak perubahan ya. SMA 15 sekarang banyak perubahan, dan saya pikir lebih sejuk, lebih enak gitu ya, lebih nyaman sekarang. Apalagi dengan fasilitas yang lain juga sekarang jauh lebih lengkap ya, fasilitas olahraga dan lain-lain. Ya harapannya memang akan membantu ini ya, pendidikan di SMA 15. Gitu kan. Siap. Jadi seperti itu. Ya. Nah, Akang berarti lulus tahun 95. Nah, kalau saya lihat di sini, Akang kan S1-nya itu berarti S1 Teknik Geologi ya, Teknologi di Unpad. Ya. Itu kenapa Akang pengen masuk ke Teknik Geologi ini ceritanya? Nah, kembali mungkin jalan hidup juga ya. Tadi saya lahir besar di Gunung Batu ya. Kakek juga tukang batu gitu ya. Bapak juga sama gitu. Geologi itu kan ilmu tentang batuan. Betul. Jadi ilmu yang tukang ngurus-ngurus batu gitu. Karena kita di awal belajar itu pasti tentang batuan. Kemudian berkembang ke sini, saya lebih fokus ke masalah gempa bumi gitu ya. Tetapi awal dasarnya kita belajar tentang batu gitu. Jadi ya mungkin ditakdirkan tadi ya, jadi tukang batu dalam tanda kutip gitu ya, akhirnya masuk di lulus di teknik geologi gitu kan. Kemudian karena saya juga harus sebagai peneliti di LIPI dulu ya, sekarang BRIN, sejalur gitu ya, kompetensi itu ya, makanya S1 geologi, kemudian lanjut juga masalah tentang geologi juga, supaya komprehensif gitu ya, nyambung seperti itu. Gitu. Kemudian Akang waktu apa nih pengalaman yang paling berharga nih waktu Akang belajar di teknik geologi ini? Ya, satu sisi karena akhirnya kita harus mempelajari masalah alam tadi ya, kembali gitu ya. Kita belajar dari batu, tetapi kemudian batu itu kita teliti sumbernya dari mana, asal mulanya dari mana. Nah, disitulah kemudian kita belajar yang lebih luasnya masalah bagaimana dengan bumi saat ini. Oke. Gitu. Jadi di saat kuliah di geologi itu ya kita banyaknya ke alam. Mungkin dulu zaman SMA itu ada namanya pencinta alam ya. Pencinta alam ya. Grup di sini Gepala ya. Gepala ya, betul kan. Nah, saya itu kan orang yang kuulen ya. Kuulen, jadi yang tadi teh Kang ya. Betul. Datang sekolah, baru pulang gitu ya. Nggak nongkrong. Nongkrong gitu ya. Jadi sebenarnya geologi itu buat orang yang senang pencinta alam gitu. Cocok ya kan? Cocok gitu ya. Artinya mereka belajar dari alam, dan mungkin kalau mereka sudah terbiasa senang dengan alam itu akan jauh lebih mudah gitu. Siap. Jadi mereka tidak dipaksakan harus karena orang mungkin tidak senang ya melihat harus nyebrang sungai, harus naik perbukitan, gunung. Sebagian orang mungkin tidak senang, tetapi kalau pencinta alam itu akan senang. Dan di saat dia masuk jurusan geologi, mungkin akan lebih excited kan ya? Betul. Jadi intinya dia tidak akan terpaksa, dan itu pasti akan lebih mudah di proses pembelajaran. Nah, artinya buat saya sendiri yang awalnya memang tidak senang dalam tanda kutip dipaksa seperti senang itu, Kang ya? dipaksa, kemudian akhirnya ya dengan berjalannya waktu, jadi ya setiap ke lapangan itu justru saya merasakan suatu kenikmatan gitu. Dan itu pun
akhirnya menjadi cita-cita ya di saat dulu berpikir saya harus kerja itu sekali-kali ke lapangan, sekali-sekali di kantoran gitu. Dan itulah pekerjaan peneliti. Artinya kita ke lapangan, mencari data di lapangan, kemudian dianalisis di lab, diolah, kemudian dijadikanlah sebuah publikasi, didiseminasikan kepada masyarakat sehingga ada manfaatnya. Ya seperti itulah. Wah, luar biasa. Inspiratif ya, yang asalnya kuulen, maaf nih, dari sekolah pulang ke rumah, besoknya gitu lagi sekolah pulang ke rumah, akhirnya dipaksa untuk mengenal alam ya Kang. Padahal dulu nggak ikut Gepala ya Kang ya? Nggak ikut ya. Tadi zaman SMA itu satu sisi memang saya hobinya, salah satu hobi ya, menggambar gitu. Jadi saat dulu itu di sini lebih banyak ikut berkecimpung di, bukan berkecimpung ya, artinya suka aktif lah, lomba kaligrafi atau kerohanian. DKM dulu di sini masjidnya di belakang. Jadi ya emang seperti itulah. Siap. Akang, ini yang harus mungkin jadi inspiratif buat kita semua nih. Betul. Kok bisa masuk LIPI dulu ya, BRIN gitu kan. Sekarang ya BRIN. Kok bisa masuk ke LIPI itu selain mungkin ya kan kita memang untuk dorolahnya ke sana, tapi kan mungkin ada apa nih kok Akang ngejar ke sana nih? Ya. Satu, waktu lulus itu saya bersyukur. Jadi di saat lulus itu ibaratnya nganggur itu 2 bulan lah ya. Oh, alhamdulillah. Nganggur 2 bulan. Saya sama sih dulu kayak bikin lamaran itu banyak. Bikin lamaran itu banyak ke beberapa instansi saya kirim. Dulu kan masih zaman surat-suratan ya. Surat, jadi saya siapin ijazah semua, kopi, saya kirim ke instansi A, B, C sampai mungkin ada 6 instansi saya sebar gitu, termasuk yang konsultan gitu. Dan 2 bulan itu yang langsung nyangkut itu saya di konsultan. Oh siap. Di konsultan dulu di Bandung. Waktu itu saya langsung menjadi ketua tim pembuatan, kalau kita sekarang lihat tower listrik yang besar-besar itu, iya, SUTET namanya. SUTET ya. Nah, saya itu waktu itu ditugaskan untuk meneliti tanahnya, untuk pondasi supaya SUTET itu bisa berdiri kuat. Oh siap. Jadi pertama masuk kerja itu harus kalau ada harus diukur di tengah sawah, ya saya harus ke tengah sawah, naik ke bukit untuk memastikan supaya pondasi itu kuat. Nah, habis itu berapa bulan dalam pekerjaan itu saya ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS. Oh siap. Tes CPNS. Tetapi sebelumnya dalam waktu perjalanan itu pun saya ikut tes di Pemkab Kabupaten Sukabumi, Labuhan Ratu waktu itu. Saya coba datang ke sana, ikut tes itu. Kemudian di Kementerian SDM saya juga ikut tes. Dan terakhir di LIPI ya, di LIPI ikut tes. Ternyata yang nyantol tahapan-tahapan itu ternyata berlanjut tahapannya ada di LIPI. Di LIPI. Jadi di kabupaten itu tidak, kemudian di SDM juga sama gitu. Kemudian di LIPI ya saya bersyukur mulai dari tes awal sampai terakhir, kesehatan, wawancara, psikologi yang kayak gitu, akhirnya lolos itu. Siap. Dan saat itu tawaran dari LIPI itu ya karena saya mendaftar sebagai peneliti di Bandung saat itu ya, karena masih kerja di konsultan juga waktu itu. Jadi saya harapannya memang di Bandung gitu ya. Tetapi ternyata pada saat itu yang dibutuhkan justru di luar daerah. Jadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya di daerah Karangsambung. Sebenarnya Karangsambungnya sendiri untuk kami di geologi bukan hal yang asing, karena semua orang geologi itu pasti kuliah lapangan di Karangsambung Kebumen. Oh gitu Kang ya? Kenapa Kang bisa begitu Kang? Ya, jadi Karangsambung itu saya sedikit ya. Jadi Karangsambung itu dari sisi geologi dia punya keunikan rekaman jejak evolusi tektonik daerah Jawa gitu ya, dan Indonesia. Makanya hampir semua ahli geologi biasanya kuliah lapangan di sana. Pernah berkunjung pasti ke sana ya? Pernah berkunjung ke sana untuk melaksanakan kuliah lapangan ya, field trip seperti itu. Dan di saat saya ke sana pun sama, artinya 2002 saya ke sana itu memang daerahnya masih daerah
namanya di pedesaan gitu, HP masih susah. Iya, iya. Saya komunikasi ke Bandung juga ya susah lah. Artinya memang disitulah saya belajar lebih dewasa, perjuangan tuh di situ gitu ya. Di saat dari Bandung harus bolak-balik ke Kebumen saat itu ya. Dan Kebumennya juga Kebumen jauh Kang Kebumennya ya? jauh, jadi dari kota sampai ke lokasi itu sekitar 20 km. Oh, Jadi jalannya bagus Kang? Atau? jalannya kalau musim hujan kayak balong, Waduh. kalau musim kemarau ya Debu. gitulah debunya karena truk waktu itu Iya. truk tambang pasir gitu. Jadi intinya ya oke lah saya ditempatkan di situ, tapi pasti ada hikmah ke depannya gitu. Jadi saya belajar di situ awal menjadi CPNS itu di peneliti di LIPI. Di gitu. LIPI. Ya. Wih, luar biasa. Seperti itu. Harus kita kasih applause nih perjuangannya dari Bandung ke Kebumen, sekarang balik lagi ke Bandung ya kan? Alhamdulillah. Balik lagi ke Syukur. Bandung. Ya. Nah, ini Kang, kita ngomongin geologi nih. Ya. Kalau di sini mungkin kita kalau di sekolah itu mungkin ada pelajaran apa geografi Kang ya. Oh ya. betul. Ada satu mungkin salah satunya anak-anak itu juga belajar mungkin sedikit banyaknya. Dulu saya ingat Ya. waktu saya juga waktu sekolah belajar geografi itu Geografi, ya. meneliti tentang gua, meneliti Ya. maksudnya gurunya kami itu bicara hal-hal demikian. Ya. Nah, apa sih Kang yang jadi tujuan utama tentang riset kebencanaan geologi ini Kang ya, buat di Indonesia ini Kang? Betul. Jadi tadi awalnya di saat kita masuk ke jurusan geologi itu hal dasarnya sebenarnya kita belajar dari satu bongkah batu. Di dalam bongkah batu itu di dalamnya ada apa? Ada namanya mineral. Kemudian mineral itu dipecah lagi menjadi yang kecil, namanya kristal. Kristal itu dipecah lagi menjadi atom gitu. Nah dari bongkah itu sebenarnya kita bisa berbicara banyak. Kalau manusia itu gennya, DNA-nya dari mana. Jadi sama belajar geologi itu belajar batu. Batu yang kita lihat sekarang kerikil itu sebenarnya dia sumbernya dari mana? Dari letusan gunung api yang mana? Atau bagian dari dalam bumi yang mana? Oh iya. Jadi dari bongkah batu itu kita belajar unsur di mana batuan itu asal mulanya. Nah kemudian dari situ kita belajar geologi itu lebih spesifik. Nah di saat lulus S1 itu kemudian saya lebih spesifiknya masalah tadi terkait dengan kegempaan. Jadi S2 saya waktu itu tentang sesar Lembang. Mungkin orang Bandung ya udah inilah ya. Udah deg-degan ya. Karena kita tahu Lembang itu tempat yang paling indah, tempat wisata. Ya seperti itu, tetapi di situ juga sebenarnya menyimpan potensi sumber gempa bumi. Nah, waktu S2 itu kemudian saya belajar tentang seberapa besar kira-kira potensi gempa bumi itu. Nah, karena kebetulan sekarang saya juga berada di pusat riset ya, pusat riset kebencanaan geologi, ya artinya saya harus mempelajari tentang bumi itu satu sisi memendam sumber daya alam yang besar, tetapi di sisi lain memendam potensi bencana. Jadi bumi itu seperti mata uang gitu kan, yang tidak bisa dipisahkan, satu positif, satu negatif. Nah saya itu sekarang saat ini ya, jadi belajar tentang hal-hal yang negatifnya, bukan sumber daya emas yang seperti itu, tetapi hal-hal yang negatif. Jadi mungkin bisa mengurangi, jadi penelitian Akang ini juga mungkin bisa mengurangi atau membantu mengurangi resiko tentang bencana ya khususnya apalagi sekarang di Bandung lah ya. Akang tadi bilang tentang sesar Lembang. Nah ini apa nih Kang yang bisa Akang mungkin beritahu ke orang-orang apakah jadi mungkin bahasanya ngeramal kali Kang ya mungkin. Jadi gini, tadi bumi itu karena Indonesia ya, Indonesia itu negara yang kaya gitu kan. Tapi sisi lain secara geologi Indonesia pun kaya dengan potensi bencana tadi. Di Indonesia itu mulai gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, semua ada. Jadi boleh disebut lengkap lah bencananya. Lengkap dan orang juga menyebutnya sebagai supermarket bencana. Karena ya tadi potensi bencananya banyak. Nah yang saya pelajari itu hanya bagian kecil saja terkait dengan gempa bumi gitu. Yang bisa berasal dari
namanya sesar aktif yang ada di daratan, seperti halnya sesar Lembang gitu. Nah, kita pelajari itu sampai kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa si suatu sesar atau patahan gitu ya, bahasa umumnya, apakah si patahan ini bisa bergerak menghasilkan sumber gempa. Nah, kira-kira kalau dia bergerak menghasilkan sumber gempa, berapa kekuatan yang dihasilkan? Kira-kira berapa penyebarannya? Seberapa luas yang akan terdampak? Nah, itulah yang kemudian hasil riset kita itu yang bisa didiseminasikan, disosialisasikan kepada stakeholder, pemerintah, masyarakat, sehingga kedepannya hasil-hasil riset terkait dengan gempa bumi ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah untuk membuat tata kelola lingkungannya. Jadi sebenarnya misalkan nih sesar Lembang itu udah kita tahu di situ memang berpotensi menghasilkan gempa. Seharusnya tidak boleh ada tidak boleh ada di dalam itu kan biasanya ada namanya zona sesar gitu. Persis di zona sesar itu harusnya zona kosong. Clear area. Tapi sementara yang kita lihat sekarang kan banyak ya berkembang di situ tempat wisata dan lain-lain. Nah, itu untuk juga mengurangi kalau terjadi bencana, mengurangi juga angka korban kali nggak ya. Betul. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini sebagai mitigasi awal, memberikan informasi bahwa daerah ini sebenarnya punya potensi gempa bumi gitu. Dan ini akan berdampak jikalau misalkan di situ dibangun area-area yang sifatnya umum misalkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi masalah bahaya gempa bumi ini, bahaya geologi ini ya jangan kemudian dipandang sebelah mata. Tetapi itu harus menjadi acuan di dalam tata kelola daerahnya ya, untuk pemerintah daerah seperti itu. Dan sebenarnya ya saya sendiri untuk beberapa stakeholder, pemerintah kota kemarin ya, pemerintah provinsi sempat untuk menyampaikan itu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka memanfaatkan informasi hasil riset kita. Seperti itu. Kalau gempa itu bisa diramal nggak, Kang? Kira-kira berapa akan terjadi berapa lama lagi, atau wah ini bakal mau jadi gempa nih, atau itu ada teknologinya atau apanya Kang yang bisa mungkin itu? Betul. Jadi kita kenal namanya seismogram ya. Dia untuk mengukur jikalau ada getaran akibat gempa. Tetapi dia mengukur jika telah terjadi. Jadi gempa bumi itu potensinya, lokasinya dapat kita tentukan. Tetapi tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Beda dengan cuaca masih bisa ini mau hujan nih gitu ya. Kira-kira Bandung akan hujan karena seperti ini. Kalau gempa bumi itu kita tahu di Lembang itu misalkan di Pelabuhan Ratu Sukabumi ada namanya sesar Cimandiri. Kemarin di Bandung Selatan, Kang. Gempa bumi Kertasari itu ya, daerah Kertasari. Nah, itu kita bisa identifikasi potensinya ada di mana, tetapi diprediksi kapan gempa itu akan terjadi, nah itu belum bisa. Alat pun belum bisa mendeteksi itu. Jadi artinya ya gempa bumi ini bukan hal yang harus ditakuti dalam arti kemudian kita jadi paranoid gitu ya. Tetapi kita tetap harus waspada karena tadi tidak bisa diprediksi kapan dia akan terjadi gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau dengar tadi Akang, Indonesia ini supermarketnya bencana ya Kang. Nah, menurut Akang nih ya, nah ini juga kita harus tahu nih ya, sampai sejauh mana Kang Indonesia ini siap akan bencana-bencana tadi Kang. Betul. Nah, jadi sampai sekarang ini tugas kami ya sebagai peneliti di bidang kebencanaan geologi itu ya artinya bisa memetakan potensi bencana itu. Karena saking banyaknya akhirnya kita pun dikelompokkan gitu ya. Karena ya mohon maaf misalkan saya pun dalam penelitian gempa bumi ini supaya lebih fokus tidak bisa saya kemudian lari untuk melakukan apa gitu ya. Jadi harus lebih fokus. Nah,
untuk gempa bumi saja misalkan, potensi-potensi itu sudah kita petakan. Oke. Ya, sudah kita petakan dan itu ada namanya peta sesar aktif gitu ya di wilayah Indonesia. Jadi dari Sumatera itu kita kenal sesar Sumatera tuh dari ujung Aceh sampai Lampung. Oh, itu ada, Kang ya? Ada, itu namanya sesar Sumatera dan itu Aktif, Kang? aktif. Makanya di daerah Sumatera itu ya riskan juga gitu ya. Kemudian Jawa juga sama. Apalagi Jawa ya. Jawa ya, mulai dari Pelabuhan Ratu, Sesar Cimandiri sampai Raja Mandala. Di situ dalam tanda kutip saat ini terputus. Kami sedang melakukan penelitian itu di daerah Ciburui itu. Karena kemudian ke sebelah timurnya ada Sesar Lembang. Sesar Lembang sebelumnya ada gempa bumi di Cianjur. Oh, yang waktu kemarin 2022 kalau nggak salah ya. Iya, Kemudian 2023 di Sumedang. Dan terakhir di Kertasari. Untuk Jawa Barat saja potensi gempa bumi itu banyak. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Papua, Sulawesi. Jadi artinya Indonesia itu dari semua kepulauan itu memendam potensi bencana gempa bumi ya. Apalagi dan bencana-bencana lainnya. Nah, yang kita khawatirkan juga ada namanya gempa bumi yang terjadi di laut. Oke. Nah, yang terjadi di laut ini yang mungkin bisa menimbulkan tsunami. Oh, gitu. Nah, yang kita kenal kemarin heboh kan megatrust. Iya. Megatrust betul itu ya, sampai bisa 8,7. Kalau 8,7 itu bisa menghasilkan tsunami yang run up-nya bisa tinggi juga gitu ya. Aceh dulu itu 9,2. Iya, betul. Itu tercatat di dunia gempa terbesar juga, 9,2 magnitude-nya. Dan itu bisa menghasilkan run up-nya sampai belasan meter. Tinggi gitu ya. airnya. Tinggi airnya itu di saat tsunami. Nah, artinya ya Indonesia itu kepulauan yang paling panjang garis pantainya. Hampir semuanya itu juga dikelilingi oleh namanya jalur subduksi. Jalur subduksi itu jalur di mana pertemuan lempeng Samudra dan lempeng benua, dan disinilah daerah gempa. Namanya Benioff Zone gitu, daerah gempa. Jadi mulai dari barat Sumatera, di barat Sumatera di lautannya gitu ya, sampai ke bawah, kemudian ke Selat Sunda, kemudian turun di selatan Jawa, Bali, itu jalur subduksi. Dan itulah jalur gempa di laut gitu ya. Nah, megatrust itu ada di situ. Jadi intinya kita itu, Kepulauan Indonesia itu selain ada tadi patahan aktif di daratan, kita pun punya sumber gempa di lautan. Dan itulah yang harus kita waspadai. Gitu. Kang, ini menarik nih. Ya. Itu kan berarti diteliti, Kang ya. Betul. Kalau di darat mah kita enak ngelihatnya. Ya. Ini kalau di laut itu kan berarti kan mungkin ada teknologi, apakah pakai AI lah mungkin sekarang, apakah sensor atau pakai apa, kok bisa tahu ini bakal ada megatrust nih. Intinya bakal segini nih. Nah, itu teknologi apa yang dipakai, Kang? Bisa sampai di tengah laut begitu, Kang? Tuh. Jadi teknologi kapal selam itu kita masih terbatas. Akhirnya kita menggunakan teknologi yang dipasang di darat, GPS namanya, Global Positioning System gitu ya. Jadi misalkan di Jawa itu di daratannya kita pasang beberapa GPS itu. Nah, nanti dari GPS itu kita akan tahu meskipun geraknya cuma 2 mili, 3 mili per tahun, itu akan terekam gitu. Jadi di saat ada pergerakan di laut, kemudian pergerakan di darat, itu akan terekam sehingga ini gerak arahnya kemana gitu. Nah, terkait dengan gempa yang ada di laut pun sama gitu. Jadi kita tahu sekarang itu yang lempeng samudra itu dia menujam di bawah Kepulauan Jawa. Nah, ini Jawa di sebelah ini menujam. Ini bergerak 68 mm. Nah, itu dari GPS. Dia menujam terus, bergerak terus tiap tahun gitu, 68 mm. Pasti ada akumulasi energi. Dan di saat energi itu terakumulasi dalam sebuah batuan pecah jadilah gempa. Jadi sekarang ini yang kita gunakan untuk melakukan melihat pergerakan itu adalah GPS. Ya. Karena yang di dasar laut itu masih, kecuali negara-negara maju, dia sudah bisa menyimpan alat di dasar. Saya pernah nonton ini, Kang. Kalau ya mohon maaf nih bukannya ini, saya pernah nonton salah satu
TV kabel ya. Di TV kabel itu ada namanya program Drain the Ocean, Kang. Saya sering nonton itu. Betul. Jadi dia seakan-akan mengeringkan mengeringkan lautan, akhirnya kelihatan ya itu bisa sampai dia bisa membuat morfologi bawah lautnya bisa sampai seperti itu. Apakah itu memang salah satu teknologi yang sekarang bisa digunakan atau memang itu fiksi aja, Kang, waktu itu, Kang? Itu jadi gini, di setiap pengukuran GPS kemudian ada salah satu pengukuran dalam tanda kutip yang disimpan di dasar ya. Di dasar dia mengukur juga pergerakannya. Nah, itu tuh kemudian dimodelkan. Nah, di dalam pemodelan itu kemudian muncul tadi yang disampaikan. Jikalau misalkan air lautnya surut, kemudian akan terbentuk seperti apa gitu ya. Dan kemudian di laut pun kita kenal Simon ya, laut gunung-gunung di bawah dasar laut. Nah, itu pun sama dalam arti pemodelan. Jadi pakai sonar itu, Kang, ya biasanya dia. Biasanya betul. Jadi kapal-kapal laut yang kapal laut yang teknologinya tinggi kita diberiin juga ada. Oh, gitu. Punya? Ya, jadi melakukan pemetaan di dasar laut dengan itu. Akhirnya kita bisa menemukan misalkan di situ ternyata ada aktivitas gunung api bawah laut. Gitu. Nah, persis seperti tadi misalkan kita bisa memprediksi potensi tsunami ya. Bukan memprediksi kapan terjadi gempa, tetapi memprediksi tsunami. Karena tsunami itu kenapa bisa diprediksi? Karena biasanya terjadi setelah gempa. Oh iya. Makanya kalau kita lihat ada gempa nih, berpotensi tsunami tidak? Oke. Karena ada alat yang kita kenal sebagai early warning system gitu ya. Jadi di saat gempa bumi, alat itu kemudian bergerak, dia lewat frekuensi tertentu dikirim ke daratan, nah bisa menentukan ini akan terjadi tsunami atau tidak. Sehingga kalau tsunami bisa diprediksi karena setelah kejadian gempa, tetapi gempa yang awal mulanya itu yang kita tidak bisa prediksi. Nah, dari situ pun kemudian dipelajari model tadi. Kira-kira kalau gempanya sekian, akan menghasilkan tsunami, run off-nya tingginya sekian, berapa? Tingginya berapa gitu ya. Nah, itulah yang run up-nya berapa, sehingga dia akan menggenang di daratan seberapa luas. Nah, itu biasanya di dalam itu terprediksi kalau itu, Kang, ya? Ya, terprediksi. Betul. Jadi kita potensi itu bisa dimodelkan gitu. Jika terjadi gempa sekian, potensi tsunami-nya run up-nya sekian, sehingga dia bisa menggenangi daratan sekian. Nah, itu bisa dimodelkan. Tetapi sekali lagi kalau gempanya sendiri belum bisa diprediksi kapan terjadi gempa. Wah, luar biasa ya. Obrolan ini mudah-mudahan kita yang nonton ini ya, YouTube-nya Ikali Bells ini mungkin bisa jadi inspiratif untuk semua nih, Kang. Dan semoga mudah-mudahan tidak puas, Kang. Karena ini betul. Kalau saya kebetulan juga kakak saya juga orang geologis, sering-sering juga ngobrol begitu. Saya excited dan saya juga sering nonton itu, Kang. NGO kemudian ada begini, jadi saya seneng gitu pas ketemu geologis nih. Nah, gini, Kang, setelah Akang bicara panjang lebar nih tentang keilmuan nih, kita ngomong santai nih, Kang. Kenangan apa dulu Akang di SMA 15 nih? Satu sisi memang tadi ya, namanya SMA itu kan masa paling indah gitu kan. Orang juga seperti itu bilangnya ya. Meskipun saya dalam kutip kulen gitu ya, tetapi banyak hal yang saya justru belajar di SMA gitu ya. Ada teman saya yang misalkan dia pintar matematika gitu ya. Saya tidak bisa, saya datang ke rumahnya, saya belajar gitu. Dan ada beberapa teman sekelas juga kan yang kebetulan sekarang misalkan profesinya sebagai tenaga kesehatan, dokter gitu ya. Jadi ada itu juga. Kemudian teman-teman juga ada yang sebagai pengusaha dan lain-lain lah ya. Nah, tapi saat dulu kita zaman SMA itu ya seperti biasa-biasa saja. Kita tidak tahu gitu kan. Tapi setelah kuliah kemudian akhirnya kita menemukan jalannya masing-masing. Nah, waktu di SMA itu memang yang yang saya rasakan itu ya, dalam tanda kutip kuulen itu, saya lebih banyak juga belajar dengan teman-teman yang memang mungkin tidak suka dengan nongkrong-nongkrong seperti itu ya. Siap. Jadi artinya
ya seperti itulah gitu ya. Tetapi di saat SMA juga pun sama, namanya SMA itu apa ya, kalau masalah kedewasaan kita mulai lihat cewek gitu juga sama gitu kan ya. Ya itu zaman SMA, tetapi mungkin itu di akhir-akhir, jadi saya telat gitu ya. Boleh jadi telat atau nggak tahu lah. Tetapi ya seperti itulah ya zaman SMA, dan intinya SMA itu mungkin apa ya, di saat sekarang juga kita punya ikatan alumni dengan kampus apapun, tetapi dengan SMA itu juga kita tidak bisa tidak bisa meninggalkan itu gitu ya. Dan sepertinya justru kalau saya merasa awal saya belajar tadi ya sedikit berpikir agak dewasa itu di SMA gitu. Jadi menentukan arah kita itu mau kemana itu sebenarnya di zaman SMA itu harus sudah ini ya, udah siap, harus ya kan? siap. Makanya saya berharap memang hal yang sekarang dilakukan ya dengan membuat podcast seperti ini, harapannya junior kita itu bisa melihat gitu, sehingga dia bisa melihat kemudian belajar dari seniornya gitu ya. Kira-kira saya itu akan nantinya kemana sih? Nah gitu. itu sebenarnya harapan kami dari podcast seperti ini, karena tentunya apapun gitu ya, pengalaman kita dimanapun profesi kita itu pasti akan menjadi hal yang bisa dipelajari oleh junior kita. Jadi zaman SMA mau gimana pun, karena banyak teman kita yang mohon maaf misalkan zaman SMA seperti gimana, tetapi sekarang mereka bisa belajar lebih baik dari kita gitu ya, lebih sukses dari kita apapun itu. Tapi intinya benar, zaman SMA itu justru kalau menurut saya itu disitulah kita sudah mulai belajar menentukan kira-kira saya itu harus kemana gitu. Siap. Karena itu akan berdampak di saat kita milih jurusan juga kan ya. Iya, betul. Jurusan kuliah gitu ya. Kita itu ke depan mau kemana sih gitu kan, dengan perkembangan sekarang ini. Nah, ya itu pasti SMA ya, zaman SMA. Jadi kalau kita kemudian sudah masuk baru di kuliah teh kieu gitu ya. Nah, itu kan sudah telat ya. Jadi artinya SMA itu satu hal yang buat saya itu di situ belajar apapun gitu ya. Mulai ya banyak hal lah yang saya rasakan di zaman SMA itu. Terima kasih. Seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kang Edi nih, luar biasa. Nah, terakhir nih Kang, karena Akang memang berkecimpungnya di geologi nih Kang ya. Mungkin ada pesan Kang atau apa ya, motivasi lah untuk ya apalagi untuk adik-adik kita ya, untuk adik-adik kita, junior-junior kita kata Kang tadi, dan mungkin juga untuk masyarakat luas ini terkait dengan apa ya, bidang geologi atau mungkin bidang yang Akang memang pahami gitu Kang, motivasinya mangga Kang. Betul. Jadi kembali kita hidup di negara yang orang anggap negara Indonesia itu kepulauan yang punya geologinya unik gitu. Sumber daya alamnya melimpah, tetapi potensi bencana punnya sangat besar gitu. Nah, jadi tidak kedepannya itu memang harus ada orang yang mau berkecimpung di situ gitu. Dan sekarang itu mohon maaf ya, kalau kita kemudian ke depan arah kita itu green energy gitu ya, energi terbarukan apapun seperti itu, mungkin ya masalah dengan minyak bumi itu berkurang gitu. Eksplorasi minyak bumi apapun mungkin ke depan akan berkurang. Sehingga orang geologi ini akan mencari kira-kira yang harus kita pelajari ke depan itu apa. Nah, salah satunya misalkan kalau kebencanaan, oke lah, itu mau tidak mau bencana itu semakin besar kita rasakan. Mau iklim, mau geologi sendiri, bencana geologi. Dan sumber daya alam pun sama. Ke depan itu kita akan mengalami kritis ya. Mineral kita, emas, eksplorasi semakin besar, semakin berkurang. Di saat kita itu ke depan akan butuh dengan
mineral-mineral yang jarang tetapi dampaknya besar. Kita kenal sebagai rare earth element gitu ya. Jadi mineralnya sangat sedikit, tetapi itu besar berdampak untuk misalkan sekarang lah baterai listrik seperti itu ya, mobil-mobil listrik seperti itu. Nah itu menggunakan mineral-mineral yang relatif jarang, tetapi fungsinya besar. Dan mungkin orang tadi kembali ya, dengan kondisi sekarang bumi, pemanasan global, penggunaan minyak bumi itu akan semakin berkurang. Nah disitulah orang geologi ditantang gitu, bagaimana bisa mencari peluang-peluang baru yang ada di bumi kita ini. Nah khususnya untuk para junior kita yang masih sekolah di SMA gitu. Jadi peluang-peluang itu yang bisa ditangkap. Satu, bumi kita ini tidak akan lepas dari potensi bencana. Dan tenaga ahli di kebencanaan di Indonesia itu masih relatif jarang. Indonesia itu gunung apinya ribuan. Oh, ribuan, Kang? Ya, gunung apinya itu. Yang aktif berapa yang bisa meletus itu? Tenaga ahlinya masih sangat jarang. Kemudian institusi yang untuk mempelajari itu pun sama gitu. Singapura tidak punya gunung api, tetapi mereka justru belajar dari Indonesia. Tenaga ahlinya mereka datangkan, mereka bisa bayar mahal gitu untuk mereka membuat institusi geologi di Singapura. Tetapi penelitiannya di Indonesia. Artinya satu, potensi kebencanaan ini tidak akan lepas dari kita. Disitulah kita butuh orang-orang yang, mohon maaf, mau belajar tentang bencana gitu, bukan hanya melihat emas gitu ya. Nah, yang kedua, di saat kita berbicara tentang green energy, di saat kita berbicara sustainable keberlanjutan, di situ pun kita butuh orang-orang yang mau tadi mencari peluang dari mineral-mineral yang jarang tetapi itu berdampak besar. Ya sekarang kita lihat negara-negara maju itu sudah menggunakan nuklir untuk pembangkit listrik. Mungkin kita karena berbicaranya Indonesia itu air masih banyak, udahlah PLTA yang gampang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan sumber daya air kita sangat terbatas, populasi manusia semakin banyak, lahan semakin berkurang, mau bikin bendungan besar itu kan semakin sulit. Semakin mahal lagi kan semakin pasti. mahal. Akhirnya kita harus membuat misalkan terobosan baru gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain-lain. Artinya di situ tantangan mencari peluang dari sumber daya bumi yang sedikit tetapi dampaknya jauh lebih besar. Yang ketiga, kita ini butuh orang-orang yang bicara bumi itu nggak cuma melihat sebentar hidup di bumi ini, tetapi kita punya generasi yang selanjutnya. Nah, untuk berbicara itu bagaimana kita memanfaatkan yang ada di bumi ini dengan sadar bahwa kita itu akan untuk keturunan kita ke depan gitu. Nah itu jadi tidak saat ini misalkan dieksplorasi habis-habisan, kemudian anak cucu kita justru bingung nantinya. Bingung hal itu. Jadi artinya berpikirlah seperti itu, kita manfaatkan semaksimal mungkin, tetapi dalam arti semaksimal mungkin itu manfaatnya, bukan kuantitas banyaknya, tetapi kualitasnya di dalam eksploitasi masalah bumi. Baik. Mungkin itu yang. Terima kasih banyak, Kang. Ya, motivasi yang sangat luar biasa. Sampai juga kita juga mendengar dari Kang Edi bahwa banyak sekali potensi, banyak sekali kesempatan yang jarang. Nah ini kesempatan buat kita semua nih, adik-adik, khususnya yang masih SMA atau yang memang masih kuliah geologi kali ya, untuk tidak berpikir hanya untuk mengeruk saja mungkin, Kang ya, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin intinya, bukan mengambil semaksimal mungkin tapi memaksimalkan seefektif mungkin. Jadi ada keberlanjutan. Ada keberlanjutannya. Baik, Kang. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak putus. Akan juga masih sering main ke-15. Lihat adik-adik kita di sini. Mungkin juga nanti bisa jadi guru tamu di sini, bisa jadi inspirasi juga buat adik-adik kita semua. Dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, Kang. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah buat Akang. Mudah-mudahan juga bisa jadi
ya yang penting jadi motivasi buat kita semua. Ya. Mungkin terima kasih atas kehadiran Akang. Terima kasih sekali. Terakhir kami terima kasih pisaan Akang sudah mau datang ke sini. Baik Akang Teteh semua, demikian obrolan santai kita dengan Kang Edi angkatan 95. Dan mudah-mudahan semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.